Dari doa estafet yang ada 8 tahun sudah berjalan ya. Sepertinya wah ini sudah lumayan ada modal gitu ya, sepertinya Saudara. Begitu kami nyampe di Korea Saudara, kalau dibandingkan dengan doa dari jemaat di sana, enggak ada setitik pun Saudara. Doa mereka luar biasa. Dan memang ini sebetulnya adalah kuncinya. Dan saya percaya itu pun akan terjadi bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mau untuk menyembah Tuhan dengan benar, melakukan segala sesuatu yang ditulis di dalam firman-Nya ini dalam ketaatan dan sebagainya. Saya yakin Saudara, ini akan terjadi. Karena memang dari sisi pengertian kita sudah mengerti, punya pengertian semua, tinggal mempraktekkan. Ya, tinggal mempraktekkan. Makanya setelah ini, saudara-saudara, rindukan untuk setiap kita itu dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus saat kita berdoa, jangan cuma ikut-ikutan, saudara. Berdoa saja, terus berdoa. Dan jangan, paling tidak minimal, saudara mendengar suara saudara sendiri. Kalau saudara berdiri di depan di sini ya, ini monitor 2 ini keras ini. Saudara bengok kalah keras sama ini. Paling tidak minimal saudara dengar suara saudara sendiri. Ini akan terus kita latih supaya ada satu kegerakan yang luar biasa. Kedua saya diingatkan waktu kita masih di Kertajaya ya. Kita kedatangan daripada Pak Rudi yang tinggal di Cina sana. Sebetulnya dia belum Kristen, dia seorang dokter. Kalau enggak salah ya, dokter ya. Waktu datang ke sini kira-kira sebulan 2 bulan gitu. Diinjili mau percaya Tuhan. Kemudian waktu ikut ibadah kita, dalam ibadah, dia itu belum penuh Roh Kudus, baru. Tapi kalau berdoa itu, saya pernah lihat ya ngintip gitu, mestinya doa enggak boleh ngintip-ngintip kan ya. Saya itu pernah ngintip gitu, dia itu ototnya itu sampai keluar, dia teriak itu sampai betul-betul Tuhan, Tuhan gitu. Belum penuh Roh Kudus loh. Makanya waktu kemarin pertemuan ini hamba-hamba Tuhan kira-kira 70-80% itu dari daratan Cina. Saudara. Orang-orang dari Cina rata-rata, kalau doa ya kayak gitu. Saya percaya saudara, ini mengkonfirmasi kita. Mengkonfirmasi kita. Makanya hari ini kita akan awali, tetap kita akan jalan di dalam rencana Tuhan meskipun kita ngelihat doa kita ini sebetulnya belum apa-apa. Tapi saya rindu, belum apa-apanya itu dari mana? Kita masih sebagian kecil yang terlibat di dalam doa. Dari seluruh jemaat ya. Nah, suatu kegerakan itu harusnya semua jemaat itu harus sudah masuk dan mengalami arti doa yang sesungguhnya. Ini kuncinya di sini. Kita akan melihat apa yang
Belum dipasang kabelnya ini. Mbok sampai besok pagi ya nggak nyala-nyala ini. Ya, saudara, kalau kita lihat di sini ya, doa yang mendasari suatu kegerakan. Ini kan dari, saya sudah sharing dengan beberapa, dari pekerja, kemudian dari beberapa teman-teman, juga sudah saya sharingkan tentang hal ini. Nah, ini dikonfirmasi betul, saudara. Apa yang kita akan lakukan hari-hari ini, bulan-bulan depan dan sebagainya. Saya percaya ini adalah satu next level, satu langkah di mana Tuhan akan membawa kita lebih maju. Dan ini yang dia mau kerjakan. Doa, kita ya modalnya meskipun masih pas-pasan ya katakanlah. Kita ngerti di sini. Doa yang mendasari suatu kegerakan. Kalau kita perhatikan, saudara, apa dalam kegerakan ini yang terjadi? Di situ ada satu kerinduan untuk memberitakan Injil. Setelah jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa itu dimuridkan, dan setelah dimuridkan, dipersiapkan untuk diutus. Nah, itu yang akan kita kerjakan di tempat ini. Semua kita, saya sih berharap semua kita bisa terlibat. Karena kalau seseorang yang saya tangkap itu ya, seorang pelari di dalam satu gelanggang, pada saat dia itu sudah mendekati garis finish, katakanlah garis finish itu sudah kelihatan oleh matanya. Dia enggak tambah loyo-loyo, meskipun tenaganya itu sudah terkuras habis. Sisa-sisa yang ada dia pakai untuk bisa mencapai garis finish itu. Juga pembalap sepeda itu ya, kalau saudara perhatikan, dulu kakak saya itu mau coba-coba jadi pembalap sepeda. Saya dulu excited ngelihat, ini kakak saya sepedanya dibawa dari Perancis, kakak saya yang paling besar itu kan dulu ke sana bawa sepeda. Sepedanya itu ringan sekali. Tahun berapa saya masih SD. Nah, kakak saya yang nomor 2 itu mau jadi pembalap kan, dia latihan terus, akhirnya ikut lomba, Surabaya, Sidoarjo Pandaan, pulang pergi. Pertama dia, waktu start itu ya, dia pertama di barisan, hebat di barisan pertama dia, guaga dia, ndadai kita itu rasanya guaga. Terus sudah, kan lama kan Pandaan, kita tunggu kembalinya, saya tunggu, sudah datang masuk, ini masuk 1, 2, masuk 3, masuk, lama-lama banyak masuk. Mana kakak saya kok nggak datang-datang gitu. Nggak taunya dia duduk di belakang jeep. Duduk di belakang jeep sambil dada-dada gini. Semaput katanya dia. Padahal ya sebetulnya kalau mau dalam balap sepeda itu, yang profesional dulu itu ada yang juara nasionalnya ikut waktu itu sih, PON nasional itu waktu juara PON itu ikut. Ya santai aja. Kakak saya dahului, disalib itu. Guaga gitu. Itu ternyata ada teorinya, pertama itu nggak usah dikuras tenaganya, pertama pelan aja, langsam gitu. Justru pada saat kembali terakhir, apalagi mendekati garis finish, mereka genjot sampai mereka berdiri, genjot itu. Berdiri sampai padahal sebetulnya sudah tenaganya kan sudah habis sebetulnya. Tapi dia pakai sisa tenaga itu genjot. Itu bayangannya hari-hari ini untuk kita yang menanti-nanti kedatangan Tuhan. Garis akhir itu bayangkan sudah ada di depan mata. Apa yang ada di dalam kita harus all out, ayo genjot terus sudah. Itu yang Tuhan berikan kepada saya, bayangannya seperti itu.
Saudara, saya percaya setiap saudara yang bisa menangkap hal ini, kita akan bersama-sama untuk masuk di dalam satu kegerakan yang Tuhan sendiri mau kerjakan. Ya, saya yakin ini adalah satu planning yang Tuhan sudah persiapkan jauh sebelumnya. Nah, saudara, kegerakan ini dalam bentuk-bentuk penginjilan ini nanti yang kita akan persiapkan ya, mulai minggu depan kita akan mempersiapkan ini. Jadi kelasnya itu akan kita pakai waktu Sabat Fellowship ini. Nanti ada bentuknya, ada simulasi, ada latihannya, ada laporannya. Saudara-saudara nanti akan dibagi-bagi dalam kelompok grup. Nanti pembagiannya itu minggu depan kita akan pelajari tentang hal ini. Mulai minggu depan. Kemudian nanti kita akan pergi ya, kapan waktunya itu disesuaikan dengan waktu saudara. Dan kita rindu. Nanti ada berapa kelompok bisa laporan ke depan, pengalaman-pengalaman yang sudah dialami, saudara. Jadi doa kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ini hal yang luar biasa. Doa Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42, di situ dikatakan begini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan ini adalah di tengah-tengah kegerakan, di mana jemaat mula-mula itu orang itu begitu mudah untuk mau percaya Tuhan. Orang dibaptis, orang mau, ya, dan ini rahasianya di mana? Orang-orang yang sudah mengerti mereka selalu berkumpul di dalam persekutuan dan berdoa. Selalu dalam doa. Jadi saya sih berharap nanti doa yang kita sudah ada sekarang ini, misalnya doa estafet, ya, doa Aquila, doa Priscilla, doa apa yang sudah ada, ini nanti akan lebih banyak lagi melibatkan semua jemaat. Semua kita ambil bagian di dalam doa, bertekun, nanti di dalam supersel juga berdoa. Bukan doa-doa yang asal-asalan, saudara. Ini beda nanti doa di mana Tuhan itu mau melakukan satu kegerakan, Roh Kudus akan mengambil alih setiap pribadi kita. Doanya itu akan beda, saudara. Nanti kita lihat. Karena doa itu adalah dasar atau fondasinya, di mana di atasnya itu akan dibangun sesuatu. Kalau mau membuat apapun, itu harus ada fondasinya. Dulu di dalam acara apa saya lupa itu youth atau Bible camp ya, kita ada icebreaker-nya itu bangun youth itu ya, bangun apa dari kertas koran yang apa dulu dikumpulkan itu apa ya, ada yang ingat di Trawas itu kertas koran dibuat patung atau dibuat apa itu menara atau apa, ada yang ingat ya? Saya pun setengah-setengah ingat, setengah-setengah lupa ini. Nah, prinsipnya waktu itu saya beritahu, yang penting kalau membangun itu kan tinggi-tinggian, diukur tingginya. Pondasinya harus kuat. Yang dasarnya itu harus kuat. Ada yang bangun asal tinggi dulu. Enggak seimbang, roboh. Tapi ada yang pelan-pelan, dia bangun dasarnya kuat, terus disusun. Akhirnya bisa berdiri, karena apa? Ada dasar yang menopang, ada fondasinya. Sama seperti kalau kita mau bangun apapun lah. Bangun segala sesuatu, bangun rumah tangga pun juga begitu, saudara. Dasarnya harus kuat. Bangun iman kita, dasarnya harus kuat. Bangun rumah, ya sama seperti itu, harus ada fondasinya. Lah, doa itu adalah fondasi di mana Tuhan itu akan membangun di atasnya.
Waktu saya ngelihat jemaat di Korea, kami sempat doa malam, ikut doa malamnya. Doa malam itu aja ya, hari Jumat seperti gini. Tapi mulai jam 9 sampai jam 11, 2 jam. Itu yang datang itu sudah, doa malam loh itu. Waktu itu kira-kira mungkin berapa derajat itu. Kita datang itu katanya -6. Mungkin waktu doa malam itu ya kira-kira ya 0 mungkin ya. Atau plus ya. +6 lah katakanlah. Antara -6 +6. Dingin. Mereka datang berbondong-bondong. Itu saudara, saya ngomong sama istri saya, pantas memang. Kalau kegerakan sebulan itu baptis 1.000 orang, pantas ini. Karena apa? Doa ini landasannya, fondasinya. Kita nggak bisa melewati ini, saudara. Nah, dalam berdoa waktunya itu harus terus menerus. Kita sekarang sudah ada doa-doa ini. Tapi kita harus terus tingkatkan. Seberapa bisa jemaat sebagian besar atau bahkan semua harus terlibat di dalam doa ini. Dan ini akan terus menerus. Saya nanti akan gambarkan itu. Doa misalnya kita sudah katakanlah persiapan Tuhan anggap cukup ini 8 tahun. Meskipun masih sebagian kecil yang terlibat. Tapi doa ini Tuhan akan bangun di atasnya kan, di atasnya sini kegerakan penginjilan, sampai pengutusan nanti. Tapi ini doa harus terus berlangsung. Di atasnya meskipun ada nanti kegerakan-kegerakan yang ada, doanya ini malah harus terus meningkat, saudara. Jadi waktunya ini harus terus menerus, tidak pernah berhenti, jangan pernah berhenti. Saudara. Karena doa ini kalau digambarkan seperti tungku perapian yang memanasi sehingga semua yang di atasnya itu terus-menerus panas. Roh kita itu tidak ada yang padam, roh kita enggak ada yang dingin, semua panas bergairah. Apanya enggak bergairah? Kalau seandainya saudara memberitakan Injil, ketemu orang sakit saudara doakan, orangnya sembuh. Enggak bergairah seperti itu? Siapa yang menyembuhkan? Itu Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di dalam kita. Dengan kuasa nama Tuhan Yesus menjadi sembuh. Terjadi banyak mujizat, terjadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Apa enggak menggairahkan kita? Itu penggairah. Dari mana? Doa ini. Nah ini yang Tuhan mau kerjakan. Saya kadang-kadang excited sekali. Saya nanti-nantikan ini, kadang-kadang ya terus terang saja saudara, saya ngomong sama istri kita ini tidak ngerti loh. Terus ke Korea ngelihat gini, ya dikonfirmasi, baru nangkep hari keberapa itu, oh ini maunya Tuhan berarti. Ini maunya Tuhan. Tuhan tunjukkan apa kekurangan-kekurangan kita, Tuhan tunjukkan apa maunya Tuhan. Mau membawa kemana? Itu yang Tuhan mau kerjakan. Saudara. Dan ini hal yang Dia sungguh-sungguh serius bagi setiap kita. Saya yakin kalau kegerakan ini bukan atas dasar ambisi, bukan atas dasar kemauan kita, bukan cuma kita mengandalkan otak atau kemampuan kita, tapi kita mengandalkan Roh Kudus melalui doa, saya yakin sudah tidak terbendung. Kegerakan ini enggak terbendung. Dan ini yang Tuhan mau kerjakan di tempat ini. Enggak tahu saudara sekarang nanggapinya dengan sebelah mata, sebelah telinga, atau sebelah hidung, sebelah apa, enggak tahu. Yang penting saya sampaikan ini, saudara tangkap, siapa yang nangkap, Roh Kudus bekerja, saudara akan bergerak. Kita ini cuma alat, cuma nyampaikan. Saya yakin begitu Roh Kudus bekerja des gitu ya, udah, enggak terbendung. Enggak perlu lagi diajar-ajari, didorong-dorong, enggak perlu lagi saudara.
Saya yakin kalau Roh Kudus sudah bekerja ya, kita nggak bisa tiru kan. Kalau misalnya saya ngelihat gitu, kan kami duduk di atas, orang berdoa tangan itu, wah, bro. Itu jaketnya tebal-tebal, saudara. Kami juga pakai jaket yang tebal. Dirangkep-rangkep 3 dalamnya ini pakai jaket tebal lagi, masih kedinginan, bayangin. Tapi mereka doa datang. Siapa yang menggerakkan itu? Itu kuncinya di situ, saudara, doa. Kemudian di dalam Kisah 4:31 ya, nanti kita baca dulu. Doanya itu seperti ini, saudara. Di situ dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Elohim dengan berani. Saat kapan mereka melakukan atau mengalami hal seperti ini? Tekanan itu datang. Saudara, kalau seandainya ada tekanan datang kepada kita, seringkali kita ya memang perlu sih kita periksa diri, dosa apa ini gitu. Perlu itu. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan satu tekanan supaya ada satu ledakan. Saudara ingat kalau misalnya ya kereta uap atau kapal yang digerakkan dengan batu bara yang dipres itu kan dimasukkan di dalam satu tabung begitu, terus dikasih lubang kecil gitu aja. Ini tenaganya luar biasa itu. Semakin dia ada tekanan, dari lubang manapun itu semburan tenaganya itu kekuatannya luar biasa. Bisa menggerakkan kapal, bisa menggerakkan kereta api. Kapal uap, kereta uap semua itu digerakkan dengan cara seperti itu. Nah kalau ada tekanan, maka pada saat jemaat mula-mula terjadi tekanan, jiwa-jiwa itu semakin mudah sepertinya menuai jiwa-jiwa itu. Ini hasil doa. Kalau mereka berdoa, enggak doa cuma imi-imi, dia penuh Roh Kudus berdoa sampai goyang tempat mereka itu. Ini luar biasa ini. Itu yang disebut kegerakan. Dan itu yang Tuhan mau kerjakan. Doa kita dari awal Bukit Sion berdiri, Tuhan, biarlah Bukit Sion kalau digambarkan secara grafik, itu grafiknya linier aja. Jangan parabola, parabola itu begini, sampai muncak, Tuhan belum datang, turun lagi. Anjlok ini Tuhan datang di sini. Kita doanya, Tuhan bawa kami sesuai dengan Tuhan memimpin. Grafiknya linear enggak apa-apa. Terus naik terus. Ini Alkitabiah, Saudara. Tuhan akan membawa naik, enggak turun kan? Seperti Raja Wali. Naik terus. Sampai puncaknya, di sini Tuhan datang. Dan itu yang Tuhan genapi dari jawab doa-doanya. Tuhan akan terus membawa kita naik. Meskipun kadang-kadang naiknya itu berat. Tapi naik. Nanti puncaknya Tuhan datang. Dan itu kerinduan kita semua, saudara. Dan ini Tuhan sudah mulai ke level yang lebih. Ayo saya dorong semua bisa mengikuti. Doa ini bisa dibagi menjadi 2 bagian, doanya pribadi. Di dalam estafet, doa estafet itu ada fasilitator. Ya sendiri pun ya enggak masalah. Tapi ada doa dalam kelompok, itu semua kita sebagai jemaat Tuhan harus terlibat. Doa misalnya waktu pertemuan seperti ini dalam ibadah kita, ya, ada doa akuilah untuk yang pria.
jam 10 malam hari Rebu sampai jam 12. Ada doa Priskila, ada kaum wanita, itu juga banyak doanya. Ada doa apa-apalah. Di supersel, pakai waktu-waktu berdoa dalam kelompok-kelompok doa. Jadi ini terus akan kita sosialisasikan. Berdoa. Semua komunitas, kelompok-kelompok komunitas Rumah Singgah mau mulai berdoa. Mungkin satu saat nanti, misalnya Rumah Singgah belum mulai pelajaran, diajak doa, dilawati Tuhan, gak ada pelajaran doa. Itu kegerakan, saudara. Jangan pernah kita membendung. Dan itu yang kita doakan terus, ya. Terus Tuhan bawa terus sampai puncaknya Tuhan datang. Berdoa itu bukan menjadi tugas para pendoa saja, tetapi semua orang yang sudah komitmen sebagai jemaat harusnya terlibat di dalam doa. Semua kita tanpa kecuali. Tidak ada sebetulnya orang punya karunia doa, orang pendoa. Seharusnya doa itu untuk semua, sama seperti nafas ini. Ada orang yang ahli nafas? Dia ini spesialisasinya nafas pokoknya. Tidak ada. Kalau yang nafasnya itu sakit berarti. Kalau doanya kita menenggak sakit mungkin secara rohani. Doa itu seperti nafas kehidupan kita. Seharusnya semua kita, kalau mau jadi orang Kristen yang normal, kita harus mempunyai kehidupan doa. Kalau punya kehidupan doa yang luar biasa, itu normal. Bukan kemudian dikatakan, pendoa, dia memang pendoa sih. Semua kita seharusnya. Doa yang dilakukan terus. Doa yang dilakukan harus sepenuhnya doa yang dipenuhi Roh Kudus supaya ada kuasanya. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau kita bicara kuasa itu identik dengan Roh Kudus. Doa kita harus doa yang dipenuhi Roh Kudus. Saya kagum loh di sana itu biar nyanyinya himne ya, nyanyinya himne begitu. Tapi begitu hamba Tuhan ini kasih komando, bahasa Mandarinnya Tuhan itu apa sih? Kok saya dengarnya cua ya? Kok saya dengarnya cua, betul ya? Dia sebut 3 kali, cua, kayak tawon sudah. Padahal sebelumnya nyanyinya himne. Bukan nyanyi worship yang enggak, saudara. Nyanyinya itu lagu-lagu himne. Itu loh kalau Roh Kudus bekerja. Luar biasa loh, saudara. Ya. Makanya nanti kita kasih kode aja. Kita, Tuhan Yesus 3 kali. Langsung serentak kita berdoa. Itu untuk memancing kita bersuara, enggak jaim. Jaim cuma. Cua, opo cua. Wah, wes berat saudara. Kalau yang seperti gitu nanti, kegeser pelan-pelan loh. Kalau Tuhan sudah mulai bergerak. Bergerak itu artinya ada satu progres kan. Kalau kita enggak mengikuti kegerakan ini, kita ketinggalan, saudara. Geraknya maju, kita diem aja, ketinggalan kita. Udah, jangan peduli. Yang jaim ya udah, gimana lagi? Kita kan serentak sudah diberitahu bersama-sama gini ya. Nanti kita akan push doa, kita akan belajar. Ya kata push itu pray until something happen. Kita akan push doanya. Luar biasa, saudara.
ini satu hal yang Tuhan mau kerjakan ya. Konfirmasinya enggak tanggung-tanggung, malah ditunjukkan, kamu belum apa-apa, tapi sudah cukup lah, Tuhan anggap sudah cukup, lama-lama nanti enggak nututi, sudah. Tuhan sudah jelas-jelas enggak lama lagi datang kok, kita masih gini-gini. Udah, Tuhan mau ini waktunya, ya udah kita sampaikan. Kita ajarkan, kita mulai, nanti ada pelatihan-pelatihan, persiapan-persiapan satu kegerakan ini. Dan kalau Tuhan bekerja, ya sudah. Yang tidak mau ikut dalam kegerakan ini ketinggalan. Karena apa? Progresnya akan maju. Kegerakan yang dihasilkan oleh doa, apa bentuknya? Tadi sudah saya beri prolog ya, penginjilan, menjangkau jiwa-jiwa dengan kuasa Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita. Jiwa-jiwa yang sudah dijangkau itu ditindaklanjuti, supaya jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan bisa bertumbuh dewasa. Bertumbuh penting, saudara. Setelah bertumbuh, diutus yang sudah dewasa bisa dipersiapkan sebagai leader, sebagai pemimpin, supaya bisa menjangkau dan membina jiwa-jiwa baru lagi. Dan ini kalau terus bergerak, luar biasa. Seperti bola salju itu. Semakin gelundung dia semakin besar jadinya. Dia gelundung terus, gerak terus, sampai tambah besar, tambah besar, tambah besar. Dan ini sedang kita persiapkan. Kelas-kelas nanti akan dibuka setelah penginjilan pribadi berjalan, pelatihan-pelatihan, kemudian kita mulai menjangkau jiwa-jiwa, kelas-kelas kita akan buka. Kelas dasar kita akan buka nanti. Dasar yang dipakai adalah buku paket A, paket B, paket C itu, cuman ada tambahan, banyak tambahan-tambahannya, sudah direvisi. Nah ini yang nanti kita akan pakai. Di bulan-bulan pertama nanti kita akan buka kelas dasar dulu. Semua masuk dalam kelas dasar. Kelas dasar selesai, kelas pemuritan dibuka. Tapi juga kelas dasar tetap ada. Kelas dasar, kelas pemuritan dibuka, kelas yang leader, mempersiapkan leader ini dibuka, kelas yang 2 tadi, dasar sama kelas pemuritan tetap dibuka, jadi 3-3. Dan ini terus akan dibuka terus setelah itu. Nah ini yang sedang kita persiapkan, saudara. Ya, kami sedang mempersiapkan, banyak yang terlibat ini. Pengajar, bahan-bahan, koordinasi, kita siapkan semua. Sedang kita persiapkan. Nanti kita setelah penginjilan ini bergerak, lihat, nanti kelas-kelas dibuka. Ini bentuknya nanti. Kegerakan yang dihasilkan oleh doa. Doanya terus ya, kita jualan terus, malah terus harus sampai seperti tungku api tadi. Tidak ada seorang pun yang jaim-jaim, sampai semua ikut di dalam kegerakan ini. Kemudian kegerakan dalam bentuk penginjilan ini mulai akan diwujudkan. Kita lihat penginjilan. Kisah 4 ayat 33, kalau kita baca di situ dikatakan demikian, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nanti minggu depan saya akan jelaskan beritanya itu berita apa, dasar-dasarnya itu, apa yang harus ada mutlak. Jangan ngomong, Ahok ngamuk-ngamuk loh tadi, wah itu bukan penginjilan, saudara. Isinya apa harus jelas. Meskipun saudara punya waktu cuma singkat, tapi berita Injil sudah masuk. Nah itu nanti akan diajarkan mulai minggu depan. Metodenya, kita juga pakai beberapa metode yang ada. Berbagai metode yang ada bisa dipakai, disesuaikan dengan konteks bangsa, situasi dan keadaan, serta sasaran yang ingin dicapai.
Jangan saudara di tengah-tengah kelompok ibu-ibu rumah tangga, ya, misalnya orang tua murid SAB itu suka ngerumpi di kantin itu. Ada yang datang ngomong gini, ngomongnya tentang politik, nggak cocok saudara, nggak cocok. Ya, jadi harus sesuai dengan kelompok yang mau dicapai. Nanti itu akan ada latihan-latihannya. Bentuknya pribadi dan massal dalam bentuk kebangunan rohani. Kita akan juga adakan bentuk-bentuk seperti KKR. Sasaran, tempat-tempat umum seperti mal, rumah sakit, ini sudah pernah ya saya sharingkan ya. Waktunya disesuaikan dengan yang bersangkutan, bisa pagi, sore, atau malam hari. Sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Nanti bentuknya bisa sendiri, bisa dua-dua, nanti akan kita utus. Sebelum diutus kita akan perlengkapi, kita akan doakan. Saudara. Dalam pengutusan kita akan doakan. Setiap kali selesai kelas kita akan berdoa. Berdoa, didoakan. Supaya pada saat saudara pergi, tentu pada saat saudara pergi, saudara juga akan tetap berdoa. Doa, ini doa dengan kuasa Roh Kudus supaya nyata kuasa yang menyertai kita. Pemuritannya, Kisah 5 ayat 42. Kisah 5 ayat 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di Bait Elohim dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus yang adalah Mesias. Jadi pemuritan itu terus juga akan berjalan dalam supersel. Arahnya ke supersel nanti diarahkan. Gembala-gembala sel mesti siap juga. Di Korea itu gembala selnya saja ada 5.000 gembala selnya. Satu kelompok sel itu maksimal 10 orang, rata-rata 10 orang. Jadi yang terlibat di dalam sel itu sudah 50.000. Gembala selnya 5.000, itu ada terus pertemuan rutin. Dalam pemuritan ini kita pakai juga metode melalui kelas-kelas sekolah minggu. Sekolah minggu ini bukan sekolah minggu yang ada anak-anak ini ya. Maksudnya kelasnya dibuka hari Minggu, yang kalau sudah selesai akan diarahkan ke supersel. Ini seperti tadi yang saya jelaskan, kelas dasar, kelas pemuritan, kelas leader. Itu hari Minggu nanti setelah ibadah. Bentuknya ada 3 tingkatan kelas, yaitu kelas dasar sebagai anggota, menengah, disciple, pemuritan, dan lanjutan, kelas leader. Sasarannya adalah mereka yang sudah terjangkau melalui penginjilan pribadi dan yang sudah terdata dalam data kita. Kita akan punya database nanti. Ini kita juga sudah siapkan mereka yang terdata ini nanti, kalau ada berita apa, sekali kirim SMS kita sudah siapkan bisa kirim sampai 2.000. Sekali SMS 2.000. Yang datang, misalnya ada gembala sel, selain gembala sel yang perhatikan, kami juga akan ada perhatian-perhatian untuk jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan. Waktunya kelas-kelas diadakan hari Minggu dan untuk supersel disesuaikan dengan yang sudah ada menurut daerah-daerahnya. Yang sekarang ini supersel-supersel yang ada yang siap membela dan yang sudah siap memimpin disiapkan jadi gembala sel. Ini nanti akan kalau jiwa-jiwa Tuhan kirim sebanyak mungkin, persiapan gembala sel mesti cepat. Jangan sampai, kita nggak mau biarkan jiwa-jiwa yang sudah ditangkap dibiarkan saja, wis gede-gede dewe, tumbuh-tumbuh dewe, enggak bisa, saudara. Ya, kita punya anak saja kalau misalnya dibiarkan, wis besar-besar sendiri, apa-apa enggak bisa, saudara. Harus dilatih, diajar, dididik, dituntun, diarahkan, ya, seperti itu. Supaya bertumbuh. Setelah mereka bertumbuh, siap untuk diutus. Ini Alkitabiah sebetulnya. Kisah 13, di dalam Kisah 13 ayat 2 dan ayat yang ketiga, di situ ditulis pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa,
Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi doa ini enggak lepas, cuman berhenti awal-awal saja doa. Setelah itu, wah kita pakai metode ini, pergi ke sana kemari, tanpa kita berdoa. Kita terus berdoa, ini terus menjadi dasarnya. Dalam hal pengutusan, dalam hal ini pun harus didasari dengan doa. Semuanya harus didasari dengan doa. Diterjunkan langsung dalam penginjilan atau pemuritan disesuaikan dengan bidang dan karunia masing-masing. Jadi nanti kan ada kelas itu pelajaran karunia, menemukan karunia kita, ada itu di kelas-kelas nanti. Ya, saudara, ini sudah betul-betul sudah kelihatan garis akhir, udah tenaga yang ada, udah dipakai aja udah. Kita siapkan benar. Bentuknya bisa memimpin kelompok penginjilan atau supersel langsung, disiapkan sebagai gembala sel, sebagai leader. Sasaran mereka yang sudah selesai kelas lanjutan atau kelas leader ini, dan yang mau berbuah-buah dengan mengembangkan karunia-karunianya. Ini sasarannya. Mungkin ada yang masalah waktu, ada yang cepat, ada yang biasa-biasa, ada yang agak lambat. Ya, itu biasa. Dalam pemuritan pun seperti itu. Saya pernah menghitung secara, kalau idealisnya ya, dalam kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok pemuritan kecil, kalau idealnya itu 1 orang bisa memimpin 10 orang. 10 orang dalam berapa bulan bisa memimpin masing-masing 10. Dari 1 jadi 10 jadi 100. 100 orang dalam beberapa bulan bisa memimpin 10 orang, jadi 100, dari 100 jadi 1000, 1000 jadi 10.000, 10.000 jadi 100.000, 100.000 jadi 1 juta. Itu dalam bulan. Hitungan tahun berapa? Hitungan berapa tahun aja dunia ini terjangkau. Kalau itu idealnya dihitung untuk pemuritan seperti ini. Bayangkan, dunia 7 miliar dijangkau. Dari 1 orang ke 10 orang, 10 orang ke 100 orang, 100 orang jadi 1000, 1000 jadi 10.000, itu 1 orang loh. Kalau misalnya ada, katakanlah di sini ada gembala wilayah, gembala sel ada berapa ya? Ada berapa Pak gembala? Dari timur aja ada berapa? Atau selatan? 6. Total kira-kira 30, 40 ya. Katakanlah 40, dari 40 jadi 400, 400 jadi 4.000, 4.000 jadi 40.000, 40.000 jadi 400.000, 400.000 jadi 4 juta, 4 juta jadi 40 juta, 40 itu hitungan berapa bulan aja bisa multiplikasi seperti itu. Wah, hitungan tahun dunia dijangkau. Waktunya ditentukan oleh yang bersangkutan, setelah itu diadakan pencatatan di dalam database. Ini sedang disiapkan, ya komputer kita sudah siap, ruangan sudah siap, orang sudah siap, tinggal gerak. Marilah kita masuk di dalam kegerakan Tuhan. Dan saya yakin saudara, kalau Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap pribadi kita, maka tidak ada seorang pun yang sepertinya itu cuman di luar. Kalau yang di luar pasti nanti akan tertinggal. Ya, doa ini masih ada, kita masih harus terus melatih diri ini untuk melibatkan diri lebih banyak lagi di dalam doa. Dan doa-doa yang dinaikkan dengan kuasa Roh Kudus ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Mari kita sama-sama berdoa. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang Tuhan tanamkan di dalam hati hamba. Dan biarlah semua kami boleh tetap mengikuti kemana Roh Kudus memimpin.